Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, hiduplah seorang anak kecil yang sangat penakut. Namanya Ali. Setiap sore, ia harus melewati jalan setapak yang gelap untuk pulang dari madrasah. Jalan itu terkenal angker, dan banyak orang mengatakan ada hantu yang tinggal di sana. Ali sangat takut, tapi ia teringat pesan gurunya. Ali, kata sang guru, ketika kamu ketakutan, bacalah doa yang kamu hafal, apapun itu. Insya Allah, kamu akan selamat. Suatu sore, ketakutan Ali menjadi kenyataan. Di tengah jalan, ia melihat sosok tinggi besar berwarna putih dengan rambut acak-acakan dan mata merah menyala. Itu adalah hantu yang sering diceritakan orang-orang. Ali gemetar ketakutan. Tetapi ia teringat pesan gurunya. Ia memejamkan mata dan mulai membaca doa yang ia hafal. Namun, Ali adalah anak yang masih kecil, dan doa yang paling ia hafal adalah doa sebelum makan. Dengan suara gemetar, ia membaca, Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana bima rojaktana wakina ajabannar. Ajaibnya, hantu itu tiba-tiba berteriak ketakutan dan lari terpirit-pirit. Ali terkejut dan kagum. Ia tidak tahu mengapa hantu itu takut. Cerita ini menyebar ke seluruh desa dan sampai ke telinga Abu Nawas. Ia merasa penasaran. Mengapa hantu itu takut dengan doa makan? Pikirnya. Ia pun mendatangi anak itu dan bertanya, "Wahai anakku," tanya Abu Nawas, "mengapa hantu itu takut denganmu? Apa yang kau baca?" Ali menceritakan semuanya, dan ia menirukan doa makan yang ia baca. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Nak, hantu itu tidak takut dengan doamu. Ia takut karena ia mengira kau adalah hantu yang lebih jahat darinya." Ali terkejut. "Mengapa bisa begitu, Pak?" "Ia takut karena ia mengira kau akan memakannya," jawab Abu Nawas. Bayangkan, di tengah hutan yang sepi, ada anak kecil yang melihat hantu dan bukannya lari, ia malah membaca doa makan. Hantu itu berpikir kau adalah hantu yang paling mengerikan, hantu yang suka makan hantu lain. Mendengar itu, Ali terdiam. Ia baru menyadari kebodohannya. Ia tidak tahu doa makan yang ia baca justru menjadi senjata yang paling ampuh. Abu Nawas menepuk pundak Ali. "Wahai anakku," katanya, "kau telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Terkadang, hal yang paling tidak masuk akal bisa menjadi senjata yang paling ampuh. Dan terkadang, rasa takut itu justru ada di dalam diri kita sendiri." Sejak saat itu, Ali tidak lagi takut melewati jalan setapak itu. Ia tahu hantu itu lebih takut padanya. Dan ia tahu Abu Nawas benar. Ketakutan yang sejati bukanlah ketakutan yang datang dari luar, melainkan ketakutan yang datang dari dalam. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan sabit hanya menyisakan secuil sinarnya di langit Baghdad, Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi dan membaca buku di beranda rumahnya, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan segala macam tamu tak terduga, dengan santai membuka pintu tersebut. Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh besar dengan wajah tertutup kain, memanggul karung goni yang tampak sangat berat. Aroma keringat dan kegelisahan terpancar darinya.
Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Aku tahu kau orang yang paling cerdik di kota ini, bisik pria itu dengan suara parau. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Bantuan apa wahai saudaraku? Dan siapakah gerangan dirimu di malam selarut ini? Tanya Abu Nawas kebingungan. Pria itu melongok ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Aku seorang perampok, jawab si perampok dengan suara sedikit gemetar. Aku baru saja mendapatkan harta yang sangat banyak dan aku tidak tahu harus menyimpannya di mana. Prajurit sedang memburuku. Aku mohon Abu Nawas, simpanlah harta ini untukku sebentar saja. Aku akan memberimu bagian yang pantas nanti, kata si perampok. Abu Nawas memandang karung goni itu, lalu menatap mata perampok itu yang tampak penuh keputusasaan. Sejenak ia berpikir, kemudian tersenyum tipis. Baiklah, aku akan membantumu, masuklah, katanya. Perampok itu lega bukan kepalang. Ia segera masuk, menaruh karung goni itu di tengah ruang tamu Abu Nawas. Terima kasih banyak, serunya. Ini adalah seluruh hasil jeripayahku malam ini. Jangan khawatir, kata Abu Nawas. Harta ini akan aman bersamaku, tapi ada satu syarat. Perampok itu mengernyit. Syarat apa Abu Nawas? Tanyanya. Syaratnya, kau tidak boleh memberitahu siapapun bahwa harta ini ada di rumahku. Dan kau tidak boleh menanyakan kepadaku sampai aku sendiri yang memberikannya kepadamu. Jika kau melanggar, maka harta ini akan menjadi milikku sepenuhnya, jawab Abu Nawas. Perampok itu dalam keadaan terjepit, setuju tanpa banyak pikir. Baik Abu Nawas, aku setuju. Aku akan datang menemuimu beberapa hari lagi, ucapnya. Perampok itu pun pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Abu Nawas sendirian dengan karung harta. Abu Nawas menimbang-nimbang karung itu, lalu tersenyum licik. Ia tahu betul apa yang akan ia lakukan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli beberapa barang mewah. Seolah-olah ia baru saja mendapatkan rezeki nomplok. Ia bahkan sengaja menceritakan kepada beberapa pedagang bahwa ia baru saja menemukan karung berisi koin emas di halaman belakang rumahnya. Berita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut sampai ke telinga perampok yang sedang bersembunyi. Perampok itu mulai resah. Ia mengira Abu Nawas telah mengingkari janjinya dan menggunakan hartanya. Beberapa hari kemudian, tak tahan menahan rasa penasarannya dan kemarahannya, ia kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini dengan raut wajah yang lebih gelap dan penuh tuntutan. Hei, Abu Nawas, aku hanya ingin memastikan apakah hartaku masih aman. Aku dengar kau mendadak kaya raya, katanya dengan nada mengancam. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan datar, namun ada kilatan cerdik di matanya. Bukankah sudah aku katakan, kau tidak boleh menanyakan hartamu kepadaku sampai aku sendiri yang memberikannya kepadamu. Kau melanggar perjanjianmu, jawab Abu Nawas. Tidak bisa begitu, teriak perampok itu dengan suara yang meninggi. Kau pasti sudah mengambil hartaku, kembalikan sekarang juga, atau aku akan membuat perhitungan denganmu, ancam si perampok. Abu Nawas tersenyum tipis. Oh, benarkah begitu? Kau ingin hartamu kembali? Baiklah, tapi bagaimana aku bisa yakin bahwa itu benar-benar hartamu? Bukankah kau sendiri yang bilang kau seorang perampok? Bagaimana aku bisa tahu harta itu bukan hasil kejahatan lain? Perampok itu terdiam sesaat, bingung dengan pertanyaan Abu Nawas. Itu hasil rampokanku semalam, serunya, tanpa sadar telah menjebak dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, pintu rumah Abu Nawas tiba-tiba terbuka lebar. Dari balik pintu muncul kapten prajurit penjaga kota, diikuti oleh beberapa prajurit bersenjata lengkap. Mereka rupanya sudah mengintai dari tadi. Setelah Abu Nawas diam-diam mengirimkan pesan kepada kapten tentang rencana penangkapan perampok.
Jadi ini dia pelakunya, seru kapten prajurit. Kau mengaku merampok bukan? Karung goni ini berisi harta milik saudagar kaya yang dirampok semalam. Terima kasih Abu Nawas atas informasi dan jebakan cerdikmu. Perampok itu terbelalak kaget, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha melarikan diri, namun prajurit dengan sigap segera meringkusnya. Kapten prajurit kemudian memeriksa isi karung goni itu. Benar saja, di dalamnya terdapat koin emas, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya yang cocok dengan laporan saudagar kaya yang baru saja dirampok. Hebat Abu Nawas, puji kapten prajurit. Kau tidak hanya menangkap perampok ini, tapi juga berhasil mengembalikan harta curian kepada pemilik aslinya. Abu Nawas hanya tersenyum rendah hati. Sudah menjadi kewajibanku, kapten, untuk membantu menjaga ketertiban dan keadilan di Baghdad. Akhirnya, perampok itu dibawa pergi oleh para prajurit, dan harta yang tadinya akan menjadi miliknya karena kecurangan, kini kembali kepada pemiliknya yang sah. Semua berkat kecerdikan dan strategi brilian Abu Nawas. Belakangan ini, situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halanginya, si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat warga resah. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik sehingga identitasnya sulit diketahui. Akhirnya, warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri di atap rumah. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau mau melawan itu tidak mungkin, bisa-bisa malah mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Tenang saja, aku punya ide, kau turuti saja perintahku," kata Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakannya. Kemudian dengan suara lantang, sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini, kau membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal-usul uang tersebut?" Sang istri kembali berkata, "Benar wahai suamiku, sebab aku penasaran, uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas membalas, "Dulu, semasa muda, aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Ah, aku tidak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya,"
timpal sang istri. Aku akan memberitahumu, tapi kamu harus janji, jangan bilang siapa-siapa. Sebab bila rahasia ini sampai kedengar oleh si pencuri, dia bisa menggasak semua uang kita, ujar Abu Nawas. Saya janji suamiku, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun, balas istrinya. Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Sebelum itu, aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku menunggunya, kata Abu Nawas. Untuk apa menunggu bulan? Tanya istrinya pura-pura penasaran. Justru di sini rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah. Tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Abrakadabra, kata Abu Nawas memberitahu. Apakah tidak berbahaya? Tanya sang istri. Tentu saja tidak. Dengan mantra tersebut, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul, dan dengan mantra tersebut, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa terlihat oleh siapapun. Dan aku bisa mencuri rumah orang tanpa ketahuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas mengupik pembicaraan mereka berdua. Ilmu yang luar biasa, kau sungguh bodoh Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya kuras habis tanpa kamu sadari, kata si pencuri dalam hati. Ia pun segera mempraktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. Malam ini aku sangat beruntung, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Ia bersinar sangat terang, kata si pencuri. Abrakadabra, ucap si pencuri. Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah, Abu Nawas dan para tetangga beramai-ramai mendatanginya. Ada apa ini Abu Nawas? Dan siapa yang terluka ini? Tanya salah satu warga. Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan, jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Dan sejak saat itu suasana kampung Abu Nawas pun menjadi aman kembali. Pada suatu malam yang cerah, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Sang raja sedang gelisah karena mendengar kabar bahwa akan terjadi bencana besar yang diramalkan oleh para ahli nujum kerajaan. Abu Nawas, para peramal istana mengatakan bahwa bulan dan bintang telah memberikan pertanda buruk. Mereka meramalkan bahwa kerajaan ini akan dilanda bencana. Apa pendapatmu? Tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Baginda, izinkan hamba melihat sendiri tanda-tanda di langit sebelum memberi jawaban, balas Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas naik ke menara tertinggi istana dan mengamati langit dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ia kembali menghadap raja. Hamba telah membaca tanda-tanda dari bulan dan bintang Baginda, kata Abu Nawas dengan suara tenang. Wahai Abu Nawas, benarkah ramalan para ahli nujum itu? Tanya raja penasaran. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, bulan tetap bersinar terang, bintang-bintang tetap berkedip seperti biasanya. Hamba melihat sebuah pertanda, tetapi bukan tentang bencana. Kalau begitu, apakah ramalan mereka salah? Tanya raja dengan wajah bingung. Abu Nawas mengangguk dan berkata, ramalan mereka benar Paduka, tetapi mereka lupa melihat pertanda yang lain. Bencana yang mereka maksud hanyalah bencana bagi orang-orang yang malas dan tidak bijaksana.
Raja semakin bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya raja kembali. Abu Nawas menjelaskan, jika ada seseorang yang malas bekerja dan tidak bijaksana dalam mengelola hartanya, tentu ia akan tertimpa bencana kemiskinan. Jika seorang pemimpin tidak mendengarkan rakyatnya, maka ia akan kehilangan kepercayaan mereka. Semua itu bukan karena bulan dan bintang, tetapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Baginda Raja termenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Para ahli nujum hanya melihat langit, tetapi kau melihat lebih dalam ke hati manusia." Sejak saat itu sang raja tidak lagi mudah percaya pada ramalan yang tidak masuk akal. Sementara itu, Abu Nawas semakin dihormati karena kebijaksanaannya. Dahulu, ada seorang ulama sufi yang sangat disegani dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Ulama sufi tersebut bernama Syekh Jalaluddin Rumi. Suatu malam, Jalaluddin Rumi mengundang gurunya untuk datang ke rumah. Dengan senang hati gurunya pun menerima undangan tersebut. Maka berangkatlah ia ke rumah Jalaluddin Rumi. Setibanya di sana, sang guru langsung dipersilahkan masuk. Kemudian Jalaluddin Rumi menyiapkan hidangan istimewa untuk menjamu gurunya. Setelah semua hidangan telah siap disajikan di atas meja, tiba-tiba gurunya berkata, "Apakah kau bisa menyediakan minuman arak untukku?" Tentu saja Jalaluddin Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya guru juga minum?" tanyanya. "Iya," jawab gurunya. "Maaf guru, saya tidak mengetahui hal ini," balas Jalaluddin Rumi. "Nah, sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah," ujar gurunya. "Tapi guru, waktu sudah larut malam, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" tanya Jalaluddin Rumi. "Perintahkanlah salah satu pembantumu untuk membelinya," jawab gurunya. "Wahai guru, kalau aku menyuruh pembantuku, dia akan mengira aku suka minum arak. Kehormatanku akan hilang di hadapannya, dan aku akan dicap sebagai orang munafik," balas Jalaluddin Rumi. "Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman arak," kata gurunya menyarankan. "Wahai guru, seluruh kota mengenalku sebagai orang yang terhormat, bahkan mereka memuliakanku. Bagaimana mungkin aku keluar membeli arak?" balasnya. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minuman arak, aku tidak akan memakan hidanganmu, dan aku tidak akan mengajakmu bicara," ujar gurunya. Karena kecintaan pada gurunya, akhirnya Jalaluddin Rumi menuruti permintaannya. Kemudian ia mengenakan jubah panjang untuk menyembunyikan botol arak yang akan dibelinya. Maka pergilah ia ke pemukiman kaum Nasrani. Sebelum sampai ke pemukiman tersebut, tidak ada satu orang pun yang berpikir macam-macam terhadapnya. Tapi begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa warga menjadi terkejut, dan akhirnya mereka mengikutinya dari belakang. Keterkejutan mereka semakin bertambah, manakala mereka melihat Jalaluddin Rumi memasuki sebuah kedai penjual arak. Ia terlihat membeli botol arak dan menyembunyikannya di balik jubah. Ia pun kemudian bergegas pergi. Setelah kejadian itu, ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak. Hingga sampailah ia di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya berteriak dengan suara lantang, "Wahai para penduduk kota, Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari jadi imam sholat kalian, baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman arak." Orang itu berteriak demikian sambil menyikap jubah yang dikenakan oleh Jalaluddin Rumi. Maka terlihat botol minuman arak
yang disembunyikan di balik jubahnya. Lihatlah botol yang dipegangnya. Itu adalah botol minuman arak. Orang yang mengaku ahli ibadah ini ternyata gemar mabuk-mabukan, teriaknya kembali. Para warga yang menyaksikan itu menjadi marah besar kepadanya. Mereka merasa dibohongi dengan perilaku Jalaluddin Rumi yang dianggap berpenampilan sok alim. Akibatnya masing-masing warga bergantian meludahi muka Jalaluddin Rumi. Bahkan ada yang sampai memukulnya. Melihat Jalaluddin Rumi yang hanya terdiam, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh kebohongan Jalaluddin Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Di saat itulah gurunya datang dan mencegah para warga yang memukuli Jalaluddin Rumi. "Berhenti kalian! Kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Kalian telah menuduh seorang alim dan faqih dengan tuduhan minuman arak. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu adalah cuka untuk bahan masakan," kata gurunya. Namun salah satu warga masih mengelak dan bicara menantang. "Itu bukan cuka, itu arak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia membelinya di pemukiman Nasrani," teriaknya. Kemudian, untuk meredam situasi yang semakin memanas, gurunya mengambil botol arak yang sedang dipegang oleh Jalaluddin Rumi. Lalu ia membuka tutup botol dan meneteskan isinya di setiap tangan para warga yang ada di situ. Ketika mereka mencicipinya, ternyata itu memang cuka. Melihat kenyataan ini, para warga pun menyesal dan merasa bersalah. Mereka lalu memukuli kepala mereka sendiri sebagai tanda penyesalan. Mereka juga bersimpuh di kaki Jalaluddin Rumi dan memohon maaf kepadanya. Hingga akhirnya satu persatu warga pelan-pelan pergi dari hadapannya. Setelah semuanya benar-benar telah pergi, Jalaluddin Rumi berkata kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa minuman arak tersebut bisa berubah menjadi cuka?" Gurunya menjawab, "Sebelum aku datang ke rumahmu, aku terlebih dulu mendatangi kedai penjual arak. Lalu aku perintahkan kepada si penjual, apabila kau membeli arak, supaya dikasih botol berisi cuka." Kemudian Jalaluddin Rumi berkata, "Wahai guru, malam ini Anda membuatku terjerumus ke dalam masalah besar, sampai aku harus menodai kehormatanku dan mencemarkan nama baikku sendiri di depan umatku. Sebenarnya apa yang sedang Anda ajarkan kepadaku?" Kemudian gurunya menjawab, "Agar kau mengerti bahwa kehormatan umat dan wibawa yang kau banggakan ini hanyalah hayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang adalah sesuatu yang abadi. Padahal kau lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan orang itu langsung sirna. Mereka yang tadinya menghormatimu dan memuliakanmu, kini berbalik justru meludahimu, memukuli kepalamu, dan hampir saja membunuhmu. Inikah penghormatan yang selama ini kau bangga-banggakan dan perjuangkan, yang akhirnya akan lenyap hanya dalam sesaat? Maka mulai hari ini, berhentilah untuk mencari penghormatan dari sesama manusia, dan bersandarlah hanya kepada Allah semata." Setelah mendengar penuturan gurunya, Syekh Jalaluddin Rumi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab. Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita,
ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahal dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. Pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa? Apa yang mereka perbuat?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka, kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kami langsung menangkapnya," jawab para pengawal. "Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras." Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas, kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu, saya hanya kebetulan melintas di tempat itu, tapi saya malah ikut ditangkapnya," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahal dan kawannya, sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman," kata Abu Jahil berbohong. "Hei Abu Jahal, kau jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya," timpal kawannya Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnahku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak, karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. "Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami," kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberi hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. "Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian," ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal," pinta kawan Abu Jahil. "Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga," balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil,
dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali cambukan, tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapat hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari 1 permintaan oleh Baginda Raja. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Awalnya, ia ingin meminta punggungnya diikat bantal. Tapi ketika bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja, saya akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku?" tanya Abu Nawas kembali. "Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil," tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek, Abu Jahil berkata, "Terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes?" kata Abu Jahil sambil tertawa. "Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu," kata Baginda Raja. "Sekarang sebutkan, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja melanjutkan. "Baginda Raja, saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya," pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. "Apa-apaan kau Abu Nawas, saya tidak mau," teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. "Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan, dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan," bentak Baginda Raja. Akhirnya, dengan terpaksa, Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus berteriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan, dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tetap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas, sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Diceritakan ada seorang ulama yang mempunyai kekayaan berlimpah. Ia adalah Khalaf bin Tamin. Kekayaan yang dimilikinya tak lantas membuatnya terlena, apalagi sampai lupa diri. Ia justru semakin tekun beribadah dan rajin bersedekah kepada fakir miskin. Pada suatu hari, salah satu karyawannya mengabarkan sebuah berita duka. "Tuan Khalaf, ada penduduk desa yang meninggal. Dia sangat miskin, sehingga ia tak punya kain kafan untuk menutupinya," kata si karyawan memberitahu. Penasaran dengan kabar tersebut, Khalaf segera mendatangi rumah si jenazah. Dan benar saja, setibanya di sana,
ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku dengan hanya ditutupi selembar kain. Jenazah tersebut sedang ditunggui beberapa orang yang tak lain adalah kawan-kawannya. Tapi yang membuat Kholab merasa heran, di atas perut si jenazah terdapat batu bata. Kemudian kawan-kawannya itu memberitahu kepada Kholab siapa dan bagaimana si mayit semasa hidupnya. Mereka menceritakan banyak hal, mulai dari memuji ibadah yang dilakukan hingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki si mayit. "Baiklah, sekarang kita urus jenazahnya," kata Kholab kepada kawan-kawan si mayit. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada mereka. "Belilah kain kafan dan keperluan-keperluan lainnya," perintah Kholab. Tak lupa ia juga menyuruh satu orang untuk mencarikan penggali kubur. Kini tinggallah Kholab sendirian menunggui si mayit yang terbaring kaku. Tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi. Jenazah lelaki itu terbangun dan batu bata yang ada di atas perutnya terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si jenazah berteriak sangat keras, "Binasa, celaka, neraka!" Sontak hal ini membuat Kholab terkejut. Lantas ia mendekati si mayit dan memegang lengan atasnya. Sambil menggoyang-goyangkan lengannya, Kholab bertanya, "Siapa kamu dan apa yang terjadi denganmu?" Mayit lelaki itu menjawab, "Ketika aku masih hidup, aku ikut sebuah aliran keagamaan yang ada di kota Kufah. Salah satu ajarannya adalah menghujat dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku juga diajarkan untuk berlepas diri dari mereka berdua." Mendengar penuturan si mayit tentu saja membuat Kholab semakin terkejut. Tapi karena kasihan melihat kondisi mayit, Kholab pun menasehatinya, "Bertobatlah dan mintalah ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi," kata Kholab. "Percuma, sudah tidak ada gunanya. Saat ini aku akan dimasukkan ke dalam neraka," balas si mayit. "Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali?" tanya Kholab. "Di alam sana aku diberitahu kamu akan dikembalikan ke dunia untuk menceritakan kepada kawan-kawanmu tentang apa yang kau lihat di sini. Lalu kau akan kembali ke sini untuk menjalani siksaan yang pedih." Setelah mengatakan beberapa kalimat itu, si mayit kembali dalam keadaan meninggal. Tak berapa lama kemudian, pulanglah kawan-kawan si mayit dengan membawa perlengkapan pemakaman yang mereka beli di pasar. "Aku sudah tidak mau mengurusi jenazah kawan kalian. Silahkan kalian saja yang mengurusnya," kata Kholab kepada mereka. "Kenapa Tuan? Apa yang menyebabkan Tuan tidak mau mengurusi jenazah kawan kami?" tanya mereka heran. "Setan telah berbicara dengan mulut mayat ini," jawab Kholab. Ia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Adapun mayat lelaki tersebut lantas diurus oleh kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya ini juga bagian dari aliran sesat yang dianut oleh si mayit. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak berkumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana, harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyaut, "Ya, itu sih wajar. Di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, pasti akan sangat berbahaya." "Itu benar sekali. Sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau," ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka, terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa.
Abu Nawas kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu saja membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir lagi," jawab Abu Nawas. "Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita. Dan kalian tidak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Tentu saja bisa dan sangat efektif," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Tapi kan di kampung kita tidak ada harimau Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan berhasil, harimau jadi tidak ada," celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Dikisahkan, tetangga Abu Nawas yang bernama Hasan telah bertahun-tahun menabung untuk membeli seekor sapi. Hingga pada akhirnya uang yang dikumpulkan sudah bertambah banyak. Kemudian uang tersebut langsung ia gunakan untuk membeli seekor sapi. Tapi nasib sial menimpanya. Baru juga 1 malam di dalam kandang, sapinya sudah hilang dicuri maling. Hasan pun menjadi sedih dan kecewa. Ketika ia melaporkan kepada Tuan Hakim tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada jejak ataupun petunjuk apapun untuk bisa mengungkap siapa pencurinya. Kabar tentang hilangnya sapi milik Hasan dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk. Kemudian salah satu kawan Hasan menyarankan supaya meminta bantuan kepada Abu Nawas untuk menemukan kembali sapinya. Maka pergilah Hasan ke rumah Abu Nawas. "Tolonglah saya Tuan Abu Nawas, sapi itu hanya milikku satu-satunya yang berharga," kata Hasan sambil menangis. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus berpikir bagaimana caranya bisa menolong Hasan. "Baiklah Hasan, mari ikut aku," ajak Abu Nawas. Lalu mereka pergi menuju pasar terdekat. Di sana mereka melihat seorang penjual daging yang sedang menjual daging sapi. Abu Nawas segera mendekatinya dan bertanya dengan serius, "Hei kawan, apakah kamu melihat sapi milik Hasan?" Mendapat pertanyaan tersebut, penjual daging itu menjadi bingung. Ia pun kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak melihat sapi milik siapapun. Aku hanya menjual daging yang dibawa oleh peternak." Lalu Abu Nawas berpura-pura memeriksa daging yang dijual. "Wahai Hasan, mungkinkah sapimu berubah menjadi daging ini?" tutur Abu Nawas kepada Hasan. Hasan pun terkejut dan mulai panik. "Apa maksudmu Abu Nawas? Sapiku tidak mungkin berubah menjadi daging," jawab Hasan. "Tenang Hasan, jangan tegang begitu," balas Abu Nawas. Kehadiran Abu Nawas dan Hasan ini menarik perhatian orang-orang di pasar. Apalagi ketika mereka tahu Abu Nawas sedang melakukan penyelidikan. Setelah berhasil menjadi pusat perhatian warga, Abu Nawas berkata di hadapan orang-orang, "Ketahuilah, bagi siapapun pencurinya, jika dalam 1 hari tidak dikembalikan, jangan salahkan saya. Bila aku akan melakukan tindakan seperti yang dulu ayahku lakukan saat kehilangan keledainya," ancam Abu Nawas. Ancaman Abu Nawas ini pun tersebar dan menjadi perbincangan orang-orang. Waduh, kalau Abu Nawas sampai berkata demikian, berarti dia tidak main-main, kata salah seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung bersama kawan-kawannya. "Iya, betul.
Ayahnya kan dulu seorang hakim yang tegas ketika masih menjabat. Dia tak segan-segan melakukan segala cara untuk mengungkap kasus pencurian. Bahkan dia pernah sampai melibatkan ratusan prajurit istana agar pencurinya tertangkap. Dan yang aku dengar, para prajurit tersebut bukan prajurit biasa. Mereka terlatih untuk menyiksa dan menginterogasi, sahut yang lainnya. Kalau begitu, berarti Abu Nawas akan melakukan cara seperti ini. Dia kan dekat dengan Baginda Raja, mudah saja bagi dia untuk meminta bantuannya. Apalagi yang jadi korban adalah orang miskin seperti Hasan. Abu Nawas paling benci dan murka kalau orang miskin yang menjadi korban, timpal warga yang lain. Rupanya, percakapan mereka ini terdengar oleh si pencuri yang kebetulan ada di warung tersebut. Ia pun seketika menjadi panik dan ketakutan. Kemudian ia pulang ke rumah untuk mengambil sapi dan akan mengembalikannya kepada Hasan. "Hei kawan, ini sapimu aku kembalikan. Tapi tolong jangan beritahu Abu Nawas kalau aku pencurinya. Dan bilang padanya agar membatalkan niatnya. Karena sapimu kan telah kembali," kata si pencuri kepada Hasan. Dan pada keesokan harinya dengan wajah ceria, Abu Nawas mendatangi warung tempat biasa ia berkumpul bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar, katanya sapi milik Hasan sudah kembali. Apa itu benar?" tanya salah satu kawannya. "Iya, benar, alhamdulillah," jawab Abu Nawas. "Sepertinya si pencuri takut dengan ancamanmu, Abu Nawas. Tetapi aku penasaran. Sebenarnya apa yang dilakukan ayahmu saat kehilangan keledainya?" tanya kawannya penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Yang ayahku lakukan, dia membeli lagi keledai baru." Mendengar jawaban Abu Nawas, spontan kawan-kawannya itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas dan buah durian. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, ia melihat seorang penjual buah durian yang sedang menawarkan buah-buahnya yang besar dan harum. Abu Nawas yang selalu ingin mencoba hal-hal baru, sangat penasaran dengan buah durian itu. Ia pun mendekati penjual durian dengan wajah penuh antusias. "Berapa harganya, Pak?" tanya Abu Nawas. Penjual durian tersenyum. "Harganya cukup terjangkau, Pak Abu, hanya Rp10.000 per buah." Abu Nawas tertarik dan langsung membeli satu buah durian. Tanpa ragu, ia membayar dan memegang buah durian itu dengan penuh semangat. Namun, begitu Abu Nawas membuka kulit durian, aroma kuat dan khas dari buah itu langsung menyergapnya. Abu Nawas yang sebelumnya begitu antusias tiba-tiba mencibir dan menahan napas karena bau durian yang cukup tajam. Penjual durian tersenyum lebar melihat reaksi Abu Nawas. "Apa yang terjadi, Pak? Bukankah durian adalah buah yang lezat dan bergizi?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja, Pak, tapi saya baru menyadari bahwa kelezatan durian memang harus diperoleh dengan menghadapi aroma yang kuat seperti ini. Tapi tak apa, saya akan mencoba menikmatinya dengan sabar." Abu Nawas kemudian duduk di tempat yang nyaman, dan dengan penuh kesabaran, ia mencoba menikmati buah durian tersebut. Meskipun awalnya terganggu dengan aroma kuat durian, Abu Nawas akhirnya menemukan kelezatan dalam daging buah yang khas dan lezat itu. Dari kejadian itu, Abu Nawas belajar bahwa terkadang untuk meraih kelezatan dalam hidup, kita perlu bersabar dan melewati beberapa tantangan atau kejutan yang mungkin terjadi di awal. Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap optimis dan bersikap sabar menghadapi segala sesuatu,
sekaligus memberikan pesan tentang keindahan di balik kesulitan. Keesokan harinya, Abu Nawas merasa ingin memberikan hadiah kepada sang raja. Ia memutuskan untuk memberikan durian, buah yang baru-baru ini ia temui di pasar dan menimbulkan banyak kesan padanya. Abu Nawas yakin bahwa raja pasti akan menyukai kelezatan buah durian tersebut. Dengan penuh semangat, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa sebutir durian yang telah ia pilih dengan teliti. Sesampainya di istana, ia diizinkan masuk dan dihadapkan pada raja yang sedang duduk di singgasana. "Pergi dari sini, Abu Nawas. Apa yang kamu bawa di tanganmu itu?" kata raja dengan tajam. Abu Nawas dengan ceria menjawab, "Saya membawa hadiah untuk yang mulia raja tercinta. Satu buah durian yang sangat lezat. Saya yakin setelah mencobanya, yang mulia akan sangat menyukainya." Raja yang tidak pernah mencicipi buah durian sebelumnya merasa penasaran. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Abu Nawas untuk membuktikan kata-katanya. Durian pun diletakkan di atas meja, dan Abu Nawas dengan cekatan membuka kulit buah durian tersebut. Namun, ketika aroma kuat durian menyebar di ruangan, para pembantu di sekitar raja meringis dan mencoba menutupi hidung mereka. Raja sendiri merasa terkejut oleh bau yang begitu tajam. Abu Nawas dengan santai berkata, "Maafkan saya yang mulia jika aroma durian terlalu kuat. Namun, jika yang mulia bersedia mencoba, saya yakin akan menemukan kenikmatan di dalamnya." Raja yang tidak ingin mengecewakan Abu Nawas memutuskan untuk mencicipi durian itu. Meskipun terkejut oleh bau awalnya, raja mulai menikmati rasa durian yang khas. Abu Nawas tertawa. "Terima kasih yang mulia, saya senang Anda menyukainya. Durian memang buah yang luar biasa, seperti kehidupan yang penuh dengan kejutan. Terkadang kita harus melewati beberapa kesulitan untuk menemukan kelezatan yang sebenarnya." Raja pun tertawa, menghargai hadiah dari Abu Nawas yang membawa keceriaan dan pelajaran berharga. Dari hari itu, durian menjadi salah satu buah favorit di istana. Dan Abu Nawas selalu diundang untuk memberikan hiburan dan kebijaksanaan kepada baginda raja. Saat sedang asik duduk sambil menikmati udara pagi hari, Abu Nawas dihampiri istrinya. "Suamiku, tadi malam saya bermimpi indah sekali," kata sang istri membuka percakapan. "Mimpi apa wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Saya bermimpi kamu memberikan aku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," ucap sang istri menyindir. "Menurutmu, apa arti mimpiku semalam?" tanya sang istri kemudian. "Oh, itu. Engkau akan mengetahui hari ini juga, wahai istriku," jawab Abu Nawas. "Oh iya, ini kan hari jadi pernikahan kita," ujar Abu Nawas pura-pura kaget. "Kebetulan saya sudah menyiapkan kado untukmu, wahai istriku," kata Abu Nawas melanjutkan. "Betulkah?" tanya sang istri kegirangan. "Iya, betul. Aku letakkan kado itu di atas meja," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri pun segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, di atas meja sudah ada sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun lalu langsung membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya sebuah buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Kado apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" tanya istrinya kesal. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Yaitu, kan untuk mencari tahu apa arti mimpimu semalam. Di buku itu lengkap membahas tentang semua arti mimpi.
Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri pun bertambah kesal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang seringkali meminjam barang. Sebenarnya Abu Nawas tidak keberatan, bahkan ia merasa bersyukur karena ia bisa membantu tetangganya itu. Tetapi yang membuat Abu Nawas jengkel, setiap kali si tetangga meminjam barangnya, barang tersebut dikembalikan dalam kondisi rusak. Hingga pada suatu ketika, si tetangga kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin pinjam panci, karena di rumahku pancinya sedang rusak," kata tetangganya tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun meminjamkannya. "Awas, hati-hati, jangan sampai rusak," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu mengembalikan panci dalam keadaan rusak. "Maafkan saya Abu Nawas, pancimu pecah saat aku memasak," ujar tetangganya. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tahu betul bahwa tetangganya telah berbohong, sebab panci yang dikembalikan bukanlah miliknya. Namun dengan tersenyum, kemudian Abu Nawas berkata, "Tidak masalah, justru aku akan memberimu sesuatu." Tetangganya itu pun kaget dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Pastinya barang yang sangat berharga." Mendengar hal itu, si tetangga penasaran dan juga merasa heran. "Aku jadi merasa tidak enak Abu Nawas, aku sudah merusak pancimu, tapi kamu malah akan memberiku barang berharga," kata tetangganya berpura-pura. "Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" tanya tetangganya melanjutkan. "Tidak usah repot-repot, tapi kalau kamu tidak keberatan, berikan aku panci yang utuh," balas Abu Nawas. "Baiklah, aku akan mengambil pancinya. Tunggulah sebentar," ucap tetangganya dan segera berlari pulang ke rumah. Tidak berapa lama ia pun kembali datang. "Ini pancinya Abu Nawas," kata si tetangga sambil menyerahkannya. Kemudian diam-diam Abu Nawas memasukkan panci yang rusak ke dalam karung dan memberikan kepada tetangganya itu. Saat menerima karung tersebut, si tetangga sangat bahagia dan tak sabar untuk membukanya. Lalu ketika ia melihat isi dalam karung itu, si tetangga menjadi jengkel karena merasa dibohongi. "Ini kan panci rusak Abu Nawas, kenapa kau bilang barang berharga?" tanya si tetangga. "Ya, tadinya itu adalah barang yang sangat berharga bagiku, karena di rumahku tidak ada panci, kecuali panci rusak tersebut. Tapi, kini aku sudah mempunyai barang yang lebih berharga, jadi kuputuskan untuk memberikannya padamu," jelas Abu Nawas. Dikisahkan, ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas.
Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Sialan, kentutmu bau sekali Hasan," celetuk Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan pun menjawab, "Bukan aku yang kentut, tapi keledaimu." Lalu keduanya pun tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilannya Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas bertanya, "Sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Tidak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Tidak ada siapa-siapa, kamu jangan menakut-nakuti aku," kata Hasan. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang ya? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudah aku bilang tidak ada orang, Abu Nawas," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kentut di muka orang sembarangan," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang. Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai beberapa kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya, apakah ada orang di belakangku? Bukan di belakangmu," ucap Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Debat Abu Nawas dan ulama tentang kematian. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini. Saya ini musafir dari negeri seberang," balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya.
Oh, tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan? Ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya, sang sufi ini mengajak berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat, kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. Lalu, apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya? Balas Abu Nawas. Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam, tutur sang sufi. Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramai saya dan menegur saya? Tanya Abu Nawas. Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah, jawab sang sufi. Lalu, apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu? Tanya Abu Nawas kembali. Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga, jawab sang sufi. Kamu tidak akan masuk surga, balas Abu Nawas. Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan zikir akan masuk surga? Tanya sang sufi. Ya, tetapi tidak akan masuk surga, jawab Abu Nawas enteng. Kenapa kau berkata demikian? Oh iya, saya tahu, pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah, betul kan? Tapi, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan zikir, tutur sang sufi lagi. Tidak juga, itu juga belum membuatmu masuk surga, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. Kamu memang benar-benar sesat, Abu Nawas. Kamu berani mengingkari hadis Nabi, bentak sang sufi. Waduh, kenapa Anda buru-buru emosi? Sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya, balas Abu Nawas sambil tersenyum. Baik, coba kau jelaskan. Kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah, kau anggap tidak bisa masuk surga. Lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga? Tanya sang sufi menahan emosi. Jadi begini, Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga? Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang. Memberi nasihat dengan cerita. Di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya tersebut. Hei, kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan padaku, kata Abu Nawas membuka percakapan. Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghibur dengan sebuah cerita. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu,
Temannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung lagi, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei, kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah, Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Ada masalah apa lagi yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin, pikir Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Temannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang Abu Nawas ceritakan. Dan hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas, apa masalahnya? Ternyata masalahnya yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu pun menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus ya lucunya sudah tidak terasa, Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar. Yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya,
Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. "Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga. "Dengan senang hati, lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. "Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga
Dengan membawa makanan karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya," kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Abu Nawas bikin panci jadi beranak.
Gimana caranya ya? Simak cerita lucunya lengkap berikut ini. Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan. Sampai-sampai tetangganya itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" "Wah, saya lupa. Sebentar," jawab Abu Nawas. Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu menjadi 2. Panci kamu beranak di rumah saya," ucap Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah." Pinjam meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangga berharap panci itu akan beranak lagi. Inilah gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya, si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, mana pancinya? Kok lama?" tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya 1. Berarti kalau lebih lama begini, anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. "Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Enggak mungkin panci meninggal. Mana ada panci meninggal," ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan diterima. Kalau yang tidak menguntungkan, jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut, "Mana mungkin panci bisa meninggal? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika panci mati kamu berkomentar?" tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia. Kalau menguntungkan pura-pura tidak bermasalah. Kalau merugikan, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran atau kewarasannya. Lanjutnya, Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin," kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?
Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Ada di dalam, yang mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi raja tidak jadi marah karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah.